Surat Yasin ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni surga, al-yauma pada hari itu, fi syughulin berada dalam kesibukan, fakihuna mereka menikmatinya. Hum mereka itu wa azwajuhum dan pasangan-pasangannya fi dhilalin berada dalam satu naungan keteduhan, alal araiki di atas pelaminan, muttaqiuna mereka itu bersandar. Lahum baginya fiha di surga itu fakihatun buah-buahan, walahum ma yadda'un dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Salamun sejahteralah, qaulan sebagai perkataan, mir rabbir rahim dari zat yang maha mengatur serta maha penyayang. Setelah Allah menjelaskan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkara gaib di masa yang akan datang,
yaitu hari di mana dibangkitkan dan tidak ada lagi keraguan. Maka di sini Allah menjelaskan balasan yang amat adil, dan Ia menjelaskan terlebih dahulu balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Dan setelah ini akan ada balasan yang Allah jelaskan untuk orang-orang yang kufur. Balasan bagi orang-orang yang baik, maka disinilah jazaul muhsinin, balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan orang berbuat baik bukan karena balasan yang baik, tapi karena memang kita menginginkan keridhaan Allah sebagai zat yang tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Ia. Tapi balasan bagi orang yang mengharapkan keridhaan Allah itu, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga itu pada hari itu berada dalam fokus menikmati, bersenang-senang dengan sesuatu yang baru. Jangankan di surga nanti, di dunia saja kalau orang bisa menikmati atau membeli sesuatu yang diidamkan dan diharapkan, atau memiliki sesuatu yang dia idam-idamkan, biasanya orang fokus, abai, lalai kepada yang lain. Begitu juga seorang penghuni surga. Dia akan lalai dan abai terhadap yang lain karena dia fokus terhadap sesuatu yang baru. Seorang anak dikasih baju baru saja diistrika, pengen pakai baju itu lagi. Malah lagi dijemur pun ditungguan. Seperti tidak punya baju lagi. Bukan itu maksudnya, tapi si anak itu betul-betul memperoleh sesuatu yang diharapkan dan diidamkannya. Ashabul jannah, kalau orang sudah masuk ke surga, tidak akan mungkin di PHK. Moal aya pangsiunan ahli surga. Tapi yang dari neraka masuk ke surga itu ada. Ada seorang perempuan, dia rajin sekali saum di siang hari dan salat di malam hari. Tapi ternyata Nabi mengatakan, hiya min ahlin nar. Dia adalah ahli neraka. Lalu kalau seorang kemudian dia masuk neraka, ada kemungkinan keluar. Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min imanin. Akan keluar nanti dari neraka itu orang yang di dalam hatinya memiliki iman walaupun cuma sedikit. Jadi seorang yang beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, walau bagaimanapun akan masuk ke surga, cuma kapan? Kapan masuknya? Yang jelas yakhruju minan nar. Tidak ada sebuah keterangan pun yang mengatakan yakhruju minal jannah. Moal ayahnya, ieu mah pangsiunan surga. Jadi moal ayah. Pangsiunan kiai aya entong. Lamun pangsiunan kiai berarti preman. Mending kena jadi pangsiunan preman. Tuh pikiayeun. Inna ashabal jannah, sesungguhnya ashabul jannah. Makanya ketika ada kalimat ulaika ashabul jannah, kesananya hum fiha khalidun. Mereka itu di dalamnya kekal. Oleh karena itu kalau sudah tercantum dan termaktub menjadi ashabul jannah, waduh. Di neraka itu walaupun cuma 1 detik,
Tidak ada kulit dan tidak ada tulang belulang yang sanggup untuk menerima siksa neraka. Mengapa? Karena memang tidak dipersiapkan untuk itu. Jangankan terkena api neraka, terkena api dunia saja, molotok geningan. Hanya terkena api rokok saja, seorang kulitnya bisa terkelupas. Itu baru api yang amat dingin dibandingkan dengan api neraka. Berlipat-lipat api neraka itu. Karena kita tidak dipersiapkan untuk itu, makanya jangan seperti orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan menyentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Pekaning 1 hari di sana itu sama dengan 1000 tahun. Lamun 3 hari teh 3000 tahun. Justru kita tidak mau, pengennya kita masuk ke surga itu bi ghairi hisabin, tanpa hisaban, atau bi fadlin bi rahmati minallah wa fadlin minhu. Walaupun harus berjuang juga bi syafaati Rasulillah, dengan syafaat Rasulullah. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Memang terkadang kita itu ingin menggapai dan mencapai surga, tapi amal-amal pi surga teu digarap. Tidak sedikit orang menginginkan agar negara ini adil, negara ini negara Islam, negara ini negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi dia lupa terhadap keislaman dirinya. Dia lupa terhadap keislaman keluarganya. Dia lupa terhadap keislaman istrinya, anak-anaknya, tetangganya. Bagaimana mungkin bisa negara ini adil, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sementara dirinya saja jauh dari keadilan. Memang seringkali manusia itu lupa terhadap dirinya. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Oleh karena itu Quran mengingatkan, jaga dirimu. Jika kamu sudah berada dalam petunjuk, orang yang akan menyesatkan itu tidak akan membahayakanmu. Orang-orang yang senantiasa berada dalam kebenaran, yang soleh-soleh itu mampu merilai, meminimalisir perbuatan-perbuatan sesat yang ada di masyarakat. Bagaimana kita bisa mencapai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sementara keislaman dirinya dipertanyakan, keislaman istrinya, keislaman anaknya, keislaman tetangganya, keislaman RT RW-nya. Ini kadang-kadang kita lupa. Karena awak sorangan masuk poho. Rasaan teh asa batur we. Siga urang nguburkeun mayit. Rasaan teh nu bakal dianterkeun teh batur hiji mangsa mah urang nu di ruang. Seperti itulah. Begitu juga kewajiban. Kewajiban diri itu kadang-kadang lupa. Tapi hak dirinya itu yang lebih diutamakan. Dia senantiasa menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Nuntut we hak dirina tapi kewajibanana teu dilaksanakeun. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga itu pada hari itu berada dalam fokus sedang menikmati. Dan kenikmatan secara madiyatan, secara materi, itu membuat lupa terhadap segala sesuatu. Tidak ingat lagi siapa yang masuk neraka, siapa yang... Karena fokus ya, dia fokus kepada kenikmatannya.
Di mana kenikmatan yang seperti ini mala ainun ra'at. Belum pernah mata itu memandangnya. Belum pernah mata itu melihatnya. Wala udhunun sami'at. Belum pernah terdengar dengan kupingnya. Wala ala qalbin khatar. Dan belum terbayang dalam benaknya, dalam gambarannya. Coba kira-kira kalau kita mempunyai sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum terbayang, bagaimana? Wah, kalau istilah orang Sunda itu ya teemut di bumi alam, lupa daratan, leswe kanu itu iwe fokus. Itu. Kan seringkali begitu kalau orang sudah mempunyai sesuatu yang baru itu lupa kepada yang lama. Begitu orang punya sahabat baru, dia lupa dengan sahabat yang lama. Tentu kita lupa semua itu karena menikmati fi syughulin. Syughul itu sibuk ya. Tersibukkan. Inna fis sholati la syughlan. Sungguh dalam salat itu kita sibuk. Moal aya nu pang sibuk-sibukna iwati jalma sibuk dina salat. Tidak ada kesempatan untuk yang lain-lain. Begitu takbir, baca doa iftitah. Setelah doa iftitah, baca Fatihah. Selesai baca Fatihah, baca surat. Selesai surat, ruku. Baca bacaan ruku. Bangkit dari ruku, i'tidal. Baca bacaan i'tidal. Sujud. Setelah sujud, baca bacaan sujud. Bangkit dari sujud, baca doa di antara dua sujud. Sujud lagi. Baca bacaan sujud. Bangkit lagi. Maka baca Fatihah lagi. Baca surat lagi. Ruku, baca bacaan ruku lagi. Terus sampai selesai. Tidak pernah ada begitu selesai ruku. Istirahat dulu Teh istirahat. Oleh karena itu orang salat itu sibuk. Tapi sakitu sibuk, masih kene aya we ngalamunna. Padahal ieu teh sibuk, sesibuk apapun orang itu masih bisa istirahat, tapi dina salat mah teu bisa, teu aya istirahatna. Kecuali kalau sudah selesai, assalamualaikum, baru selesai. Tapi sakitu jalma sibuk aya we. Ya, terawang, kemudian ya ngalamun teh ku aya we sakitu sibuk ngalamun mah sempet kene. Oleh karena itu tidaklah heran kalau dalam bacaan seringkali lupa atau tertukar. Maca at-tahiyat rasaan asa qomat. Itulah at-tahiyat rasa qomat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Hayya 'alas shalah ilal falah, qad qamatis shalah. Ngarenya de eta pas qad qamatis shalah. Nah, itu pan keur at-tahiyat. Tidak asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi kana hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya ilal falah. Qad qamatis shalah. Kerenyekeun pan ieu keur at-tahiyat. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum. Mereka itu bersama pasangan-pasangannya. Pantas tidak ada ibadah yang paling lama. Salat mung 5 menit. Saum sabulan. Haji hanya beberapa hari. Tapi berumah tangga itu puluh-puluh tahun. Justru kalau kita mampu mensurgakan dengan pasangan masing-masing, itu adalah sebuah kenikmatan luar biasa. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke surga dan pasanganmu. Tong ditinggalkeun tapa majikan anjeun. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Dalam keadaan kamu digembirakan. Hum wa azwajuhum.
Mereka dan pasangan-pasangannya. Azwaj kade, bukan zaujuhum. Nyanu hiji mah hiji we, nu opat opatanana gitu. Hum wa azwajuhum. Hum wa azwajuhum. Canak hiji ti dia hiji, canak dua. Hum wa azwajuhum. Mereka dengan pasangan-pasangannya. Bisi keh di ditu jadi korting, ti dia opat nah jadi hiji. Sadayana. Karena di dunia pun saling mensurgakan antara satu dengan yang lain. Pak entong kitu cara, tapi kieu tuh diingatkan oleh istri, diingatkan oleh anak, diingatkan hum wa azwajuhum fi dhilalin, berada dalam naungan, berada dalam keteduhan. Karena semua saling mensurgakan. Alal araiki muttaqiun, di atas pelaminan-pelaminan mereka itu bersandar. Araik itu mun diurang mah eta tah naon teh kapungkur da ayeuna pangantenan teh pan di gedung. Tapi dulu itu kan di rumah. Khusus ada rumah pengantin. Ada kamar pengantin. Eta teh nu sumping teh sok hoyong nempok we. Mana cenah kamar panganten? Puguh we atuh. Anu panganten bari teh hayang deui jadi panganten. Hayang pangantenan deui lantaran ningali kamar panganten. Alal araiki muttaqiun. Bagaimana kalau orang sudah diperlihatkan, bahkan ieu mah kamar panganten akhir di sawarga coba. Ya, bagaimana ini? Ini luar biasa. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Mereka itu bersandar, baru saja melihat dihias pelaminan, lalu juga dihias kamar pengantin, as-saroir ya. Jadi apa? Ya bagaimana itu tempat tidurnya, kemudian dihiasi segala macamnya. Bagaimana orang tidak tertarik? Lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Bagi mereka itu di surga fakihatun, berbagai macam buah-buahan. Walahum ma yad'un, dan bagi mereka itu apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka mayastahun, yang mereka inginkan di surga itu ada. Jadi jangan ada lagi pertanyaan, Ustadz, dupi di surga itu teh aya kopi. Nah. Margi abdi mah tukang ngarokok. Aduh. Iya. Apakah cenah aya si kopi teh da margi cenah aya teh pan madu aya, susu aya, air ada. Lalu minuman arak itu ada, ya khamr itu ada. Asa teu ka kuping cenah si kopi cenah Ustaz ieu. Eta didinya ahli surga sanes. Waka-waka aya ci kopi ya. Walahum fiha ma yad'un. Walahum fiha ma yastahihil anfus wa taladdul a'yun. Jadi bagi mereka itu apa yang mereka inginkan. Naon, hoyong naon. Ingin apa? Bagi ahli surga itu, waduh. Itu sudah merupakan sebuah tawaran yang luar biasa. Hoyong naon, sok nyarita satakar kebek. Ingin apa? Silakan. Cek kosong atau ieu mah. Tidak dibatas, unlimited. Unlimited. Mau apa? Anda mau apa? Bilang saja, Anda mau apa? Anda mau apa? Mau makanan, mau minuman? Ya. Baru saja seseorang itu dimasukkan ke satu hotel, Anda mau minum apa? Mau, waduh. Pakona macenam urang bade nyuhkeun naon ge aya. Baru saja fasilitas seperti itu orang merasa gembira. Ini di surga. Ari di hotel mapan kudu mencet heula, kudu ngantosan heula. Di surga mah begitu keregteg teh torojol.
Nu matak lamun aya jalmi di bubina teh aduh ieu teh asa hoyong cah kangkung torojo teh anu ngirim tuh asa di sawarga. Asa di sawarga ieu teh. Asa di sawarga itu meni asa kabayang ya aya cah kangkung torojol teh. Nah cenah atuh pirage kangkung tapi pantek itu. Ini kan sesuai dengan keinginan. Walahum ma yad'un. Orang saja baru bicara. Jamaah haji sudah penat, sudah lelah, dan makanan pun sudah bercampur macam-macam. Duh cenah Ustad asa hoyong baso. Ari pek teh lohor teh nya we baso wungkul tuh cing. Di Mekah wae urang asa di sawarga. Nah walahum ma yad'un. Bagi mereka apa yang mereka inginkan ternyata Allah berikan. Dan memang walaupun sama warna bisa jadi berbeda rasa. Tapi tidak akan sama karena mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Cuma apa artinya makanan dihidangkan, semua yang baru-baru kita lihat, ari pek teh menang nyabak-nyabak acan. Siga urang we pan kapungkur. Itu dulu itu kan suka ada makanan upami dinu hitanan, kemudian di tempat orang menikah itu ada kue, tapi kue itu tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan, disebut nanti kue deleh. Kayak lamun tos hapeuk neme di. Atuh pugowe karena 1 minggu teu di nanaon. Waduh bulukan. Ari geus bulukan kakara di dahar. Nah aya kitu-kitu teuing. Tak kitu alam dunya teh kejamna teh. Jadi eta mah khusus we keur ngabibita jalma anu nerempo. Budak ceurik we diciwit. Aduh, kajen beleksek we budak. Aduh, aya nu Noel wae ditampiling. Aduh, aya kitu aja eta. Ari eta dosa henteu nya. Ari kitu cara dosa henteu, boa-boa urang teh itu. Termasuk padahal mah atuh duh meungpeung hayang itu teh nya. Buat teuing kaalaman deui buah henteu. Cik atuh pang noelkeun, pang masihkeun keun. Jeung lamun aya anu ditempo atuh buat aya anu dibikeun, ieu mah tempo bungku leos. Sarerea neurian ciduk. Buah-buah urang nu dosana teh nya. Tapi ayeuna mah tos teu aya. Teu aya nya di RT urang duh ka di RT batur mah. Wa teuing sami di urang ge. Untuk apa dihidangkan tapi tidak dipersilahkan? Tapi untuk ahli surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Nu matak geuningan sok 3 kali dibacana teh salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim 3 kali dibacana teh di ditu mah di ditu. Dari dia kayak gitu. Aduh. Eta teh memang kedah 3 kali gitu. Salamun qaulam mir rabbir rahim, mempersilahkan itu harus 3 kali. Sekali we nya. Iya. Langkung Abdol. Tuh gitu mah 100 kali langkung Abdol mah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mangga cenah bagea. Qaulam mir rabbir rahim sebagai ucapan dari zat yang maha mengurus, dari Allah yang maha rahman, maha rahim. Di sini disebutkan Rabbir Rahim karena memang Rahim itu tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang mukmin. Allah itu mempunyai 100 rahmat. Nu dibagikeun ayeuna teh hiji. Yang dibagikan sekarang ini 1. Yang belum dibagikan 99 rahmat Allah. Nu dibagikeun ka urang ayeuna teh ka manusia, ka sato, ka kepada semut,
kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, itu baru satu rahmat Allah. Diperebutkan oleh seluruh makhluk. Ternyata kita kebagian seperti ini. Dan beginilah rahmat Allah. Sehingga tidak mungkin kita bisa membayangkan, ayo 88 rahmat Allah jika kumaha. Nu hiji rahmat Allah wae siga kieu yeuh nikmatna, apalagi yang 99. Dan yang satu rahmat Allah ini semua makhluk menerima, mau yang kufur, mau yang mukmin. Binatang saja menerima. Binatang pun menerima. Tumbuh-tumbuhan pun menerima. Orang kufur pun menerima. Oleh karena itu jangan heran, orang yang rajin tahajudnya tapi rezekinya misalnya. Tapi ini kalau dalam tanda kutip ya, hartanya sedikit. Tapi rezekinya banyak. Bagi orang mukmin itu tidak akan mungkin sedikit. Karena hakikat rezeki itu bukan uang, bukan beras. Tapi punya pemahaman yang benar, itu adalah rezeki besar. Punya ilmu yang tinggi. Dan orang cerdas itu adalah orang yang berpikir untuk masa depan dan beramal untuk setelah mati. Itulah orang cerdas. Uang terambil, keun bae. Keun bae jadi ceng-celengan orang kayak jaga di akhirat tuh. Itulah orang cerdas. Tapi terambil sedikit, wah diudag ke mana-mana bari teu meunang. Tungtung nama nu itu ditinggalkan, nu ieu diudag-udag bari teu meunang. Daripada kita harus mengejar itu, mending mengejar yang sana saja. Yang ini dapat, yang itu akan menjadi catatan. Inilah salamun qaulam mir rabbir rahim. Kieu geuningnya surat Yasin teh. Nikmat pisan. Keun we teu kabita ku surga ge teu nanaon. Asal sieun ku neraka. Ieu mah keur mah teu kabita ku surga, teu sieun ku neraka, mangprung tah. Seorang anak lalu dia rajin melaksanakan salat-salat sunat, itu sudah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sebab orang tuanya tenang, tentram. Tidak akan mungkin anak saya itu meninggalkan salat wajib. Nah, nu sunatna ge tara tinggalin. Begitu juga seorang anak rajin saum sunat. Itu sudah berbuat baik kepada orang tua. Tidak perlu kita memberi sesuatu yang berupa harta. Tapi dengan akhlak seperti itu saja sudah memberikan birrul walidain. Akhirnya orang tua begitu anak itu jauh. Keun bae si ama regreg. Nah, boro-boro saum Ramadan, nu sunatna ge Senin Kemis, si ama rajin, tidak akan ada rasa khawatir tidak melaksanakan kewajiban. Nah, nu sunatna wae ge sok dipigawe. Tapi lamun subuhna hese, tah eta. Waduh, hariwakna aduh sia bakaning rek ka Jogja ya. Subuh aya teu can digudrak-gudrak mah can di Banyur mah. Nah, itulah yang seringkali menjadi bahan pikiran. Wallahu a'lam bishawab.